Hari ini merupakan hari terakhir Jambore Nasional ke-10 yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kita akan bergabung dengan Kesia Netania dan Gerald Dwitama yang berada di lokasi Jambore. Kesia, bagaimana hari terakhir dari pelaksanaan Jambore Nasional ini? Ya Carlos, pelaksanaan hari ini merupakan hari terakhir dari pelaksanaan Jambore Nasional yang diadakan di Bumi Perkemahan Cibubur. Dan selama 1 minggu penuh ini, setiap peserta Jambore dari 34 provinsi di Indonesia, sejumlah 25.000 peserta kurang lebih, ini telah mengikuti serangkaian kegiatan yang tentunya tidak hanya melatih atau mengasah diri mereka, namun juga mengembangkan baik mental, fisik, kemampuan intelektual, juga yang terutama adalah kemampuan bersosialisasi antar sesama. Karena di sini merupakan ajang atau pesta perkumpulan dari 34 provinsi di seantero Indonesia. Dan untuk hari ini sendiri, di mana ini adalah hari penutupan, akan dilakukan beragam kegiatan. Dan tadi pagi sudah dilakukan doa lintas agama, di mana doa lintas agama ini akan mengajarkan kemampuan spiritual atau meningkatkan kemampuan spiritual bagi para peserta. Selain itu juga mengajarkan anak-anak usia 11 hingga 15 tahun ini bagaimana mereka harus lebih bertoleransi antar agama. Selain itu nanti sekitar pukul 1 hingga pukul 2 siang akan diadakan festival kuliner, di mana festival kuliner ini menjadi salah satu kegiatan yang paling dinantikan oleh peserta, karena di sini mereka dapat mencicipi beraneka ragam kuliner khas daerah yang mungkin mereka tidak dapat cicipi setiap harinya. Dan nanti terakhir akan ditutup oleh pesan-pesan atau pidato dari Kak Warnas Adiaksa Daud yang akan disertakan dengan penampilan dari artis-artis ibu kota maksud kami, seperti Raisa salah satunya. Dan ini merupakan hari terakhir, jadi ini juga merupakan ajang bagi masyarakat atau bagi peserta dari Jambore Nasional ini untuk mengumpulkan data dari berbagai daerah, sehingga waktu mereka pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, mereka dapat menambah kenalan dari Jambore Nasional ini. Kembali ke Carlos di studio. Iya Kesia, lalu apa kesan pesan dari para peserta sendiri, terutama adalah kesan ketika mereka hari ini adalah hari terakhir mengikuti Jambore Nasional ini? Oke Carlos, untuk mengetahui kesan dan pesan dari peserta Jambore, sudah ada langsung bersama saya salah seorang peserta dari Jambore. Ini datang jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, yaitu ada Astrid. Selamat siang Astrid. Siang Kak. Astrid, sebelum menceritakan kesan-pesan, kamu boleh ceritakan sedikit nggak prosedur kamu bisa sampai ke Jambore Nasional ini seperti apa? Prosedur aku, yang pertama dari sekolah aku ada 5 orang ya yang bisa. Setelah itu dari 5 orang itu diminta diseleksi ya. Terus kami tuh diajarin tentang teknik-teknik kepramukaan. Setelah itu kami diseleksi, jadi dari 5 orang itu terpilih 1 orang, itu aku. Aku terpilih, aku senang banget. Kirain setelah itu gak ada prosedur lagi gitu. Nah setelah itu kita dari setiap sekolah dikumpulin satu-satu gitu ya, dikumpulin dalam satu tempat di SBD. Nah setelah itu kami di sini katanya setelah berlatih bersama kakak pembina, kami juga disuruh setelah semua itu selesai diseleksi. Nah diseleksi, jadi untungnya aku terseleksi dan bisa sampai ke tempat ini. Oke, setelah melalui seleksi sangat panjang dari daerah, terus dari sekolah, apa sih yang kamu dapatkan selama Jambore Nasional ini? Banyak, aku bisa berkenalan sama teman-teman baruku, setelah itu bisa berkunjung ke stand-stand. Nah, di mana stand-stand itu diberikan beberapa budaya ya. Jadi aku kan hanya cuma tahu dari budaya NTT saja. Nah setelah aku berkunjung ke wisata ke situ, aku bisa tahu ini bagaimana budaya-budaya mereka, ada filosofinya masing-masing, misalnya dari tarian daerah gitu ya, ada filosofinya masing-masing. Gitu. Oke, selama 1 minggu penuh ini kamu mengikuti Jambore, ada nggak sih kegiatan yang spesial yang kamu rasa ini menarik dan belum pernah kamu alami sebelumnya di NTT? Ada, itu berpetualang ke Jungle Land. Nah, Jungle Land itu banyak permainan yang wow gitu ya. Nah, di situ ada permainan yang keren, gembira, asik. Jadi, pas pertama aku lihat permainannya nggak menakutkan gitu. Tapi aku bilang, pramuka itu harus berani. Nah, permainan itu juga menguji mental kami. Setelah aku coba, ya wow lah gitu, keren permainannya, bagus. Jadi pramuka juga menantang keberanian kamu untuk berekspresi di Jakarta ini. Iya. Nah kalau begitu setelah kamu mengikuti Jambore selama 1 minggu ini, apa sih yang kamu mau bawa ke daerah kamu pulang?
Nah, yang aku mau bawa, aku cerita ke teman-teman aku pengalaman yang seru di sini. Ya. Aku bilang ke mereka kalau pramuka itu gak menakutkan, tapi keren, gembira, asyik. Ya, bagus. Di situ mereka mengajarkan kita berwisata ke stan-stan. Nah, kita juga bisa belajar dari budaya-budaya dari teman-teman kita, bisa mendapatkan teman yang banyak gitu ya. Bisa ya ini kita juga bisa bisa mengetahui berbagai macam daerah dan itu. Oke, terima kasih Astrid. Ya, jadi demikian Carlos keseruan para peserta pramuka penggalang berusia 11 hingga 15 tahun yang mereka alami selama 1 minggu ada di Jambore Nasional.